Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pemirsa sekalian, pagi ini alhamdulillah kita berada pada 1 Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan bawa keberkahan bagi kita semuanya, dan pelajaran kita akan dimulai awal sekitar jam 5 sampai nanti jam 6 pagi. Silahkan jika Anda memiliki pertanyaan-pertanyaan penting bisa disiapkan dari sekarang, raise hand di Zoom ataupun lewat chat di Zoom, dan juga bisa bertanya langsung lewat Instagram @abdutwasikal, juga di YouTube dan Facebook rumaiso.com atau Rumaiso TV. Silakan untuk manfaatkan kesempatan ini, dan nantinya bagi yang belum memiliki panduan bisa memiliki buku ini di Panduan Ramadan Kontemporer, bisa cari di medsos. Sudah banyak info tentang buku Panduan Ramadan Kontemporer ini yang jadi bahan kajian kita untuk hari-hari ke depan. Bahasan kita saat ini sampai pada panduan sholat taraweh. Ya, panduan sholat taraweh di halaman 161. Monggo dibaca. Panduan sholat tarawih. Sholat ini dinamakan tarawih yang artinya istirahat, karena orang yang melakukan sholat tarawih beristirahat setelah melaksanakan sholat 4 rakaat. Sholat tarawih termasuk qiyamul lail atau sholat malam. Akan tetapi sholat tarawih ini dikhususkan di bulan Ramadan. Jadi sholat tarawih adalah sholat malam yang dilakukan di bulan Ramadan. Nah, sholat ini dinamakan tarawih yang artinya roha, istirahat, rehat. Nah, karena orang yang melakukan sholat tarawih itu rehat setiap melakukan 4 rakaat. Kalau dulu itu 4 rakaat, dan ini sifatnya relatif ya. Tergantung imam melihat itu seperti apa. Kemudian sholat tarawih ini termasuk qiyamul lail. Jadi termasuk qiyamul lail atau sholat malam. Kan tapi sholat tarawih ini dikhususkan di bulan Ramadan. Ya, dikhususkan di bulan Ramadan. Jadi sholat tarawih ini adalah sholat malam yang dilakukan di bulan Ramadan. Sholat tarawih ini adalah sholat malam yang dilakukan di bulan Ramadan. Terus, adapun sholat tarawih tidak disyariatkan untuk tidur terlebih dahulu, dan sholat tarawih hanya khusus dikerjakan di bulan Ramadan. Sedangkan sholat tahajud menurut mayoritas pakar fikih adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah bangun tidur dan dilakukan di malam mana saja. Nah, sholat tarawih ini tidak disyariatkan untuk tidur. Adapun sholat tahajud, ya kalau kita sebut sholat tahajud ya, itu diawali dengan tidur malam terlebih dahulu di malam mana saja. Diawali sekali lagi dengan tidur malam terlebih dahulu di malam mana saja. Sedangkan kalau sholat tarawih cuma di bulan Ramadan, tetapi tidak disyaratkan untuk tidur. Ya, terus. Para ulama sepakat bahwa hukum sholat tarawih adalah sunnah atau dianjurkan. Bahkan menurut ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Malikiyah, hukum sholat tarawih adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Sholat ini dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan. Sholat tarawih merupakan salah satu syiar Islam. Nah, lihat, para ulama sepakat sholat tarawih itu sunnah. Bahkan sebagian katakan itu sunnah muakkad, yaitu sangat dianjurkan. Ya, kalau sangat dianjurkan berarti ya kalau kita dapati tiap malam ya punya kesempatan untuk sholat tarawih, ayo lakukan sholat tarawih. Sangat dituntut untuk orang yang dapati malam-malam Ramadan untuk menghidupkan malam harinya itu dengan sholat tarawih. Dan sholat tarawih ini merupakan salah satu syiar Islam. Ya, merupakan salah satu syiar Islam. Dan di sini catatan penting lagi, qiyam Ramadan, kalau menurut Imam Nawawi yang dimaksudkan itu adalah sholat tarawih. Qiyam Ramadan menurut Imam Nawawi yang dimaksud itu adalah sholat tarawih. Nah, sekarang kita lihat lanjutannya lagi, Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i, mayoritas ulama Syafi'iyah, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa lebih afdol sholat tarawih dilaksanakan secara berjamaah sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab dan para sahabat radhiyallahu anhum.
Kaum muslimin pun terus-menerus melakukan sholat tarawih secara berjamaah karena merupakan syiar Islam yang begitu nampak sehingga serupa dengan sholat Id. Nah, sholat tarawih ini dilakukan berjamaah. Bahkan para ulama itu mengatakan sholat tarawih di masjid berjamaah lebih afdol daripada sholat tarawih sendirian. Diingat ya, sholat tarawih berjamaah di masjid lebih afdal daripada sholat tarawih sendirian. Nah ini dikecualikan untuk wanita ya. Kalau wanita masih boleh sholat tarawih di rumah. Tapi kalau laki-laki sholat tarawih berjamaah di masjid lebih bagus daripada sholatnya sendirian di rumah. Nah di sini kalau kita lihat prakteknya dari Umar bin Khattab dan para sahabat, mereka mulai menghidupkan sholat tarawih ini. Kaum muslimin pun terus-menerus dari zaman ke zaman mereka rutin melakukan sholat tarawih secara berjamaah. Sehingga itu seperti sholat Id, itu orang-orang tahu ya, kalau orang muslim bulan Ramadan ya mereka melakukan sholat tarawih. Nah, terus keutamaan sholat tarawih. Keutamaan sholat tarawih. Pertama, akan mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu. Pertama, akan mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu. Ya. Akan mendapatkan pengampunan dosa yang telah lalu. Di sini sebut man qama Ramadan. Tadi yang saya sebut ya, siapa melakukan qiyam Ramadan. Apa qiyam Ramadan? Kata Imam Nawawi tadi, sholat tarawih. Imanan wahtisaban, atas dasar iman, wahtisaban, mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang telah lalu itu akan diampuni. Nah, terus yang dimaksud? Yang dimaksud qiyam Ramadan adalah sholat tarawih sebagaimana yang dituturkan oleh An-Nawawi. Hadis ini memberitahukan sebagaimana Imam Nawawi menyebutkannya sini dalam Syarah Sahih Muslim, juga ada dalam isyarat beliau dalam Riyadhus Shalihin ya. Kalau di Riyadhus Shalihin beliau sebutkan tegas di situ qiyam Ramadan yang dimaksudkan itu adalah sholat tarawih. Terus hadis ini memberitahukan bahwa sholat tarawih bisa menggugurkan dosa dengan syarat dilakukan karena iman yang membenarkan pahala yang yaitu membenarkan pahala yang dijanjikan oleh Allah dan mencari pahala dari Allah, bukan karena riya atau alasan lainnya. Dia melakukannya atas dasar iman. Iman apa? Membenarkan pahala. Kemudian atas dasar ihtisaban, mencari pahala dari Allah. Jadi dia yakini pahala itu ada dan dia mencari pahala tersebut. Jadi orang muslim itu kalau beramal itu cari pahala. Tidak tercela kalau dia cari pahala. Tidak tercela dia cari balasan Allah, tidak. Tidak tercela ketika dia mengharap misalnya surga yang disebutkan dalam amalan ini, mengharap misalnya dibangun rumah di surga, mengharap bidadari surga. Nah, itu tidak tercela. Justru di sini ini termasuk bagian dari amal kita. Itulah amalan yang ikhlas seperti itu. Terus yang dimaksud pengampunan dosa dalam hadis ini adalah bisa mencakup dosa besar dan dosa kecil berdasarkan tekstual hadis, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnul Munzir. Namun An-Nawawi mengatakan bahwa yang dimaksudkan pengampunan dosa di sini adalah khusus untuk dosa kecil. Kalau kita lihat dari secara bahasa, pengampunan dosa yang dimaksud ini umum ya. Dosa besar maupun dosa kecil itu bisa terhapus dengan sholat tarawih. Tapi kalau menurut jumhur dan juga tadi disebut oleh Imam Nawawi, yang dimaksud di sini adalah yang dimaksud pengampunan dosa ini dosa-dosa kecil saja. Yang jelas kita katakan ya dosa besar bisa diampuni dengan sholat tarawih, dosa kecil juga. Dosa kecil bisa diampuni, demikian juga dengan dosa besar. Jadi ada kemungkinan dosa besar juga diampuni. Jadi kita mengharap seperti itu juga dari amalan sholat tarawih kita. Terus yang kedua, sholat tarawih bersama imam seperti sholat semalam penuh. Ya. Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya, lalu beliau bersabda, Innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatan. Siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Ya, pahala qiyam tadi ya, qiyam Ramadan. Apa qiyam Ramadan tadi? Sholat tarawih. Tapi di sini sebut bersama imam. Kalau imam selesai 11, dia jangan keluar ketika baru 8 rakaat. Saya mau witir di rumah Ustaz 3 rakaatnya. Jangan. Supaya dapat keutamaan sholat semalam suntuk. Terus saya witir bagaimana? Ya sudah, tutup witir bareng imam. Nanti kalau ingin tahajud lagi, ya cukup tahajud saja, tidak perlu ditutup witir kembali. Terus hal ini?
Hal ini sekaligus merupakan anjuran agar kaum muslimin mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah dan mengikuti imam hingga selesai. Nah, ini jadi dalil sholat tarawih itu berjamaah dan mengikuti imam hingga selesai. Terus ketiga, sholat tarawih adalah seutama-utamanya sholat. Sholat tarawih itu adalah seutama-utamanya sholat. Terus, ulama-ulama Hanabilah atau mazhab Hambali mengatakan bahwa seutama-utamanya sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan dilakukan secara berjamaah. Karena sholat seperti ini hampir serupa dengan sholat fardu. Kemudian sholat yang lebih utama lagi adalah sholat rawatib, yaitu sholat yang mengiringi sholat fardu sebelum atau sesudahnya. Sholat yang paling ditekankan dilakukan secara berjamaah adalah sholat kusuf atau sholat gerhana, kemudian sholat tarawih. Nah, di sini mereka katakan sholat tarawih ini seutama-utamanya sholat karena dianjurkan secara berjamaah. Ya, maka kalau mau dibandingkan dengan sholat fardu juga berjamaah. Nah, kemudian sholat yang lebih utama lagi rawatib. Nah, kalau yang dilakukan berjamaah, sholat sunnah berjamaah, ada sholat kusuf, ada sholat tarawih. Intinya hampir sama seperti sholat fardu keutamaannya kalau begitu, karena sholat fardu dituntut berjamaah, sholat tarawih demikian juga disuruh berjamaah. Nah, sekarang jamaah sekalian, kita lihat bagaimana sholat tarawih yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dia mengabarkan bahwa dia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana sholat malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Aisyah mengatakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah jumlah rakaat dalam salat malam di bulan Ramadan dan tidak pula dalam salat lainnya lebih dari 11 rakaat. Nabi tidak pernah nambah lebih daripada 11 rakaat, kata Aisyah. Nabi SAW kalau ditanya salat malamnya tidak lebih daripada 11 rakaat. Tapi diingat 11 ini bukan berarti cepat, karena 11 ini maksudnya juga lama. Jadi tetap salat malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lama. Coba kita lihat kata Aisyah. Aisyah menggambarkan, anna Rasulullah SAW kharaja zata lailatin min jawfil laili fa shalla fil masjidi fa shalla rijalun bi salatihi fa asbaha an-nasu fatahaddasu fajtama aktsaru minhum fa sallu ma'ahu fa asbaha an-nasu fatahaddasu fa kasra ahlul masjid min al-lailati tsalitsah fa kharaja Rasulullah SAW fa sallu bi salatihi falamma kanatil lailatur rabi'ah ajazal masjidu an ahlihi hatta kharaja li salati subhi falamma qada al-fajra aqbala 'ala an-nasi fatashahhada thumma qala amma ba'du fa innahu lam yakhfa alayya makanukum lakinni khashitu an tufrada 'alaikum fatajizu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam keluar di tengah malam untuk melaksanakan salat di masjid. Orang-orang kemudian mengikuti beliau dan salat di belakangnya. Pada waktu paginya orang-orang membicarakan kejadian tersebut. Kemudian pada malam berikutnya orang-orang yang berkumpul semakin banyak lalu ikut sholat dengan beliau. Dan pada waktu paginya orang-orang kembali membicarakan kejadian tersebut. Kemudian pada malam yang ketiga orang-orang yang hadir di masjid semakin bertambah banyak lagi. Lalu Rasulullah SAW keluar untuk sholat dan mereka sholat bersama beliau. Kemudian pada malam yang keempat masjid sudah penuh dengan jamaah. Hingga akhirnya beliau keluar hanya untuk sholat subuh. Setelah beliau selesai sholat subuh, beliau menghadap kepada orang banyak membaca syahadat lalu bersabda, amma ba'du, sesungguhnya aku bukannya tidak tahu keberadaan kalian semalam, akan tetapi aku takut sholat tersebut akan diwajibkan atas kalian sementara kalian tidak mampu. Nah, lihat ya di sini Rasulullah SAW itu suatu malam keluar di tengah malam untuk melaksanakan sholat di masjid. Nah, orang-orang ikut sholat di belakangnya. Waktu paginya orang-orang membicarakan kejadian tadi. Malam berikutnya mereka sholat lagi, tambah banyak lagi. Pada malam ketiga orang-orang yang hadir di masjid semakin bertambah banyak. Namun Rasulullah SAW keluar untuk sholat dan mereka sholat bersama beliau. Ini malam ketiga ya. Malam keempat masjid sudah penuh dengan jamaah. Akhirnya beliau keluar hanya untuk sholat subuh saja. Beliau tidak keluar untuk sholat malam. Kemudian Nabi SAW itu beritahu mereka ketika sholat subuh, setelah sholat subuh, sesungguhnya aku bukannya tidak tahu keberadaan kalian. Aku tahu kalian semalam itu di mana. Akan tapi aku takut sholat malam itu, sholat tarawih tadi akan diwajibkan atas kalian sementara kalian tidak mampu. Maka dari sini kita ambil kesimpulan sholat tarawih tidak wajib. Ya,
terus kita tahu di sini Rasulullah SAW cuma melakukan beberapa malam karena dikhawatirkan orang-orang itu pada keluar dan nganggap ya ini kewajiban nih di bulan Ramadan. Nah ini bukan wajib. Nah, kemudian malam keempat beliau tidak keluar gitu. Dan apakah kita praktekkan seperti ini juga? Tidak, karena tadi kita sudah sebutkan sholat tarawih yang paling bagus itu berjamaah di masjid. Ya, untuk laki-laki berjamaah di masjid itu yang paling afdal. Ya, terus As-Suyuti mengatakan, telah ada beberapa hadis sahih dan juga hasan mengenai perintah untuk melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan, dan ada pula dorongan untuk melakukannya tanpa dibatasi dengan jumlah rakaat tertentu. Dan tidak ada hadis sahih yang mengatakan bahwa jumlah rakaat tarawih yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 20 rakaat. Yang dilakukan oleh beliau adalah beliau sholat beberapa malam, namun tidak disebutkan batasan jumlah rakaatnya. Kemudian beliau pada malam keempat tidak melakukannya agar orang-orang tidak menyangka bahwa sholat tarawih adalah wajib. Nah, telah ada beberapa hadis sahih dan juga hasan mengenai perintah untuk melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan. Dan ada pula dorongan untuk melakukannya tanpa dibatasi dengan jumlah rakaat tertentu. Ada pun yang menyebutkan kalau Nabi itu kerjakan 20 rakaat, itu hadisnya tidak sahih. Kalau mengatakan Nabi itu kerjakan 20 rakaat, maka hadisnya tidak sahih. Kemudian beliau, kalau Nabi SAW, nah, walaupun di sini tidak lakukan 20 rakaat, yang dilakukan oleh beliau adalah beliau sholat beberapa malam namun tidak disebutkan batasan jumlah rakaatnya. Walaupun Nabi lakukan 11 tapi Nabi tidak membatasi 11. Ingat ya kalimatnya ya. Nabi bolehkan 11 tapi tidak membatasi 11. Artinya masih boleh lebih daripada itu. Tapi kalau hadis yang mengatakan Nabi lakukan sholat tarawih 20 rakaat tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Nah, terus Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakan, tidak ada satu hadis sahih pun yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat. Adapun hadis yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat, ini adalah hadis yang sangat-sangat lemah. Adapun hadis yang mengatakan Nabi SAW melakukan sholat tarawih 20 rakaat, maka itu adalah hadis yang sangat-sangat lemah menurut Ibnu Hajar Al-Haythami. Ya, terus dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, adapun yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari hadis Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di bulan Ramadan 20 rakaat ditambah witir, sanad hadis tersebut dhaif. Hadis Aisyah yang mengatakan bahwa sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lebih dari 11 rakaat juga bertentangan dengan hadis Ibnu Abi Syaibah ini. Padahal Aisyah sendiri lebih mengetahui seluk-beluk kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu malam daripada yang lainnya. Nah, ada pun yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Rasulullah SAW sholat di bulan Ramadan 20 rakaat ditambah witir. Sanad hadis ini dhaif. Hadis Aisyah yang mengatakan bahwa sholat Nabi SAW tidak lebih dari 11 rakaat juga bertentangan dengan hadis Ibnu Abi Syaibah ini. Artinya, kalau kita mau memilih, mending milih hadis Aisyah. Karena hadis Aisyah itu dia tahu seluk-beluk kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu malam daripada yang lainnya. Nah, sekarang jumlah rakaat sholat tarawih yang dianjurkan. Jumlah rakaat sholat tarawih yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah 11 atau 13 rakaat, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang telah lewat, yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat malam dengan 13 rakaat adalah riwayat dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, Kana sholatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salasa asyrata rakaatan, yakni bil lail. Sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari adalah 13 rakaat. Sebagian ulama mengatakan bahwa sholat malam yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 11 rakaat. Adapun 2 rakaat lainnya adalah 2 rakaat ringan yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembuka melaksanakan sholat malam. Sebagaimana pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Di antara dalilnya adalah perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah SAW idza qama minal lail liyusalli iftataha salatahu bi rak'ataini khafifataini. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak melaksanakan sholat malam, beliau buka terlebih dahulu dengan melaksanakan sholat 2 rakaat yang ringan. Dari sini menunjukkan bahwa disunahkan sebelum sholat malam dibuka dengan 2 rakaat ringan terlebih dahulu. Nah, lihat di sini ya, sholat Nabi 11 atau 13. Namun kalau yang 13 itu 2 rakaatnya 2 rakaat ringan. Biasa disebut dengan sholat iftitah. Nah, 2 rakaat ringan ini jadi pembuka. Kalau sholat malam itu diawali tidur dong.
Kalau tidak diawali tidur kan tidak demikian. Kita tidak butuh sholat ringan seperti ini gitu. Jadi kalau paling bagus lakukan sholat setelah bangun tidur. Nah, diawali dulu dengan 2 rakaat ringan. Nah, ini tadi yang kita bahas 11 rakaat yang dilakukan oleh Nabi. Sedangkan kalau yang menyebut Nabi SAW melakukan sholat 20 rakaat, hadisnya tidak sahih. Tapi apakah jadi larangan mengerjakan 20? Nah, ini yang perlu kita tinjau ulang lagi gitu. Karena kalau pembahasan tadi itu kan lagi membicarakan Rasul SAW. Namun ingat, Rasul tidak pernah larang untuk lebih daripada 11. Untuk kerjakan 20 atau 23 atau sampai 40. Nah, Rasul SAW tidak pernah melarangnya. Nah, sekarang kita lihat di halaman 167, bolehkah menambah lebih dari 11 rakaat? Mayoritas ulama terdahulu dan ulama belakangan mengatakan bahwa boleh menambah rakaat sholat malam dari yang Nabi SAW lakukan. Ya, boleh nambah lebih dari yang Nabi SAW itu lakukan. Ini ulama-ulama dulu katakan demikian. Ini ulama mayoritas. Terus Ibnu Abdul Bar rahimahullah mengatakan, sesungguhnya sholat malam tidak memiliki batasan jumlah rakaat tertentu. Sholat malam adalah sholat nafilah yang dianjurkan, termasuk amalan dan perbuatan baik. Siapa saja boleh mengerjakan sedikit rakaat, siapa yang mau juga boleh mengerjakan dengan jumlah rakaat yang banyak. Nah, boleh dengan rakaat minimal 2 rakaat, maksimalnya tidak dibatasi, kata Ibnu Abdul Bar. Sesungguhnya sholat malam tidak dibatasi, tidak memiliki batasan jumlah rakaat tertentu. Ya. Dia itu adalah sholat nafilah, sholat malam itu adalah sholat nafilah. Siapa yang mau bisa kerjakan sedikit, yang mau juga boleh kerjakan banyak. Nah, di antara dalilnya kenapa sholat malam itu tidak dibatasi jumlah rakaat, walaupun nanti saya akan lebih jelaskan besok pagi. Kita coba lihat ada 2 alasan saja kita sebutkan, nanti yang alasan lainnya kita sebutkan besok pagi. Yang membenarkan pendapat ini adalah dalil-dalil berikut. Pertama, Nabi SAW ditanya mengenai sholat malam, beliau menjawab, Salatul laili masna fa idza khasya ahadukum subha fa shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Salat malam itu 2 rakaat. Jika salah seorang di antara kalian takut masuk waktu subuh, maka kerjakanlah 1 rakaat. Dengan itu berarti kalian menutup salat tadi dengan witir. Padahal ini dalam konteks pertanyaan. Seandainya salat malam itu ada batasannya, tentu Nabi SAW akan menjelaskannya. Salat malam itu intinya tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Ya. Karena Nabi ditanya tentang salat malam, beliau jawab salatul laili masna. Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terus kedua, sabda Nabi SAW, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Bantulah aku untuk mewujudkan cita-citamu dengan memperbanyak sujud, yaitu memperbanyak sholat sunnah. Memperbanyak sholat sunnah ya dengan memperbanyak rakaat. Ya. Terus alasan yang ketiga lagi, fa'innaka la tasjudu lillahi sajadatan ila rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'ah. Sesungguhnya engkau tidaklah melakukan sekali sujud kepada Allah, melainkan Allah akan meninggikan 1 derajat bagimu dan menghapus 1 kesalahanmu. Dalil-dalil ini dengan sangat jelas menunjukkan bahwa kita dibolehkan memperbanyak sujud, artinya memperbanyak sholat sunnah dengan banyak rakaat, dan sama sekali tidak diberi batasan. Nah, di sini tidak diberi batasan, artinya mau menambah lebih daripada 11, ya, karena tidak dibatasi itu masih dibolehkan. Adapun nanti alasan yang lainnya ditambah dengan beberapa pendapat ulama tentang jumlah rakaat sholat tarawih 11 atau 23, insyaallah kita akan bahas di kesempatan besok pagi. Demikian, silahkan jika ada yang mau bertanya, kami berikan waktu 20 menit. Dari Zoom dulu bisa baca dari chat sambil saya nanti pantau di YouTube dan Facebook. Monggo. Baik, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum. Afwan Ustaz, mau bertanya. Musola dekat rumah saya bacaan imam ketika sholat tarawih cepat sekali. Ya. Sana saya sholat sendiri atau tidak apa sholat berjamaah di musola tersebut? Yang bertanya Afwan Ustaz. Kalau akhwat di rumah saja. Tapi kalau sekali-sekali dia pergi pun masih boleh. Standar cepat itu belum tentu nggak sah ya. Tapi kalau memang kurang srek, kurang tentram dengan imam seperti itu, ya di rumah saja atau mungkin cari masjid lain lebih bagus. Saya yakin itu masih terpenuhi Al-Fatihahnya. Kalau Al-Fatihahnya masih terpenuhi, maka tidak ada masalah untuk laksanakan di masjid tersebut.
Baik, berikutnya lagi dari chat, silakan di Zoom. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mau bertanya, apakah ada niat puasa untuk 1 bulan, lalu niat puasa yang sahih Ramadana atau Ramadani? Satu lagi Ustaz, apakah niat sholat tiap rakaat selanjutnya kita baca niat lagi atau tidak? Jazakallahu khairan. Baik, yang ini ada beberapa poin tentang niat ya yang diingat ya. Yang pertama, kalau dalam mazhab Syafi'i, niat itu keinginan di dalam hati. Keinginan dalam hati, namun disunahkan untuk dilafadzkan. Walaupun sebagian mazhab yang lainnya tidak menyetujui hal ini. Tapi ini taruhlah saya sebut ini pendapat dalam mazhab. Jadi yang sah niat dalam hati. Seandainya tidak ucapkan, puasanya sah. Nah, yang dimaksudkan niat itu sebenarnya bukan pada lafaznya, namun kalau puasa Ramadan 3 kriteria niat harus ada. Yang pertama tabyid, yaitu niat harus di malam hari. Yang kedua itu adalah tikrar, niat harus diulang setiap harinya. Nggak bisa 1 bulan untuk niat awal bulan kemudian niat untuk 1 bulan, nggak bisa. Kalau dalam mazhab Syafi'i nggak. Ya, tikrar yaitu diulang setiap harinya. Kemudian yang ketiga ta'yin, ditentukan itu puasa Ramadan. Nah, kalau terpenuhi niat semacam ini maka ya disebut berniat yang benar walaupun tidak dilafadzkan. Dan kita hormati yang melafadzkan niat dalam hal ini karena punya maksud, karena niat itu pengertiannya qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Keinginan melakukan sesuatu terkait dengan perbuatan. Dan untuk pas mau berbuat baru ada niat, itu ditolong dengan lafaz niat di situ. Walaupun ya kita katakan afdolnya tidak melafadzkan gitu. Ya, afdolnya tidak melafadzkan niat. Jadi kesimpulannya niat, perhatikan 3 poin tadi, ada tabyid niat setiap malam, ada tikrar niat berulang setiap harinya, ada ta'yin niat puasa ditentukan. Baik, berikutnya lagi. Baik Ustaz. Dicat dulu ya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau wanita istiqadah yang tidak punya kebiasaan dan tidak bisa membedakan fisik darah kan pakai metode 7 hari, itu dihitung dari awal keluar darahnya saja ataukah flek terhitung juga ya Ustaz? Kalau itu flek mau mulai ya sama juga, dihitung juga baiknya. Dihitung juga sebagai awal ini ya, kan dia lihat kebiasaan wanita setempat ya. Nah itu sudah mulai dihitung. Wallahu a'lam. Satu lagi dari chat. Baik Ustaz. Bismillah, izin bertanya. Ketika bacaan tasyahud akhir belum selesai karena bacaan imam cepat, apakah ikut salam atau menyelesaikan tasyahud? Kalau memang standarnya kita yang lambat gitu ya, maka ikut imam saja, nanti ditanggung oleh imam terus yang belum selesai. Atau kita cukupkan dengan yang rukun. Rukun itu kan dalam tahiyat, kalau ini tahiyat akhir ya. Tahiyat akhir itu baca tasyahud, kemudian sholawat. Nah sampai bacaan sholawat, ya, itu sudah terpenuhi rukun. Baik, tahan dulu sebentar yang di Zoom. Yang di YouTube ya. Setelah kita tarawih, ini dari Asnalia Ilyas di YouTube. Setelah kita tarawih, kita sholat tahajud juga. Ataukah sholat tarawih kita tidak mengerjakan sholat tahajud lagi? Tadi sempat saya singgung, kalau sudah sholat tarawih, bahkan sudah ditutup witir, masih boleh sholat tahajud lagi. Namun malamnya tidak tutup witir lagi. Cukup tahajud saja. Misalnya dia cuma mau tahajud 2 rakaat boleh tanpa tutup witir lagi. Di YouTube lagi ya. Puasa orang yang koma bertahun-tahun gimana? Itu sama seperti orang yang hilang ingatan. Kalau seperti ini, maka tidak ada kewajiban puasa, tidak ada kewajiban fidyah, tidak ada qadha. Terus dari Akbar Pratama di YouTube, apa hukum ceramah tarawih Ustaz? Kalau saya memilih masih boleh, tapi baiknya tidak jadi tengah-tengah sholat tarawih ya, atau perantara antara isya ke tarawih. Karena kita prioritas untuk malam itu banyak sholat, bukan banyak dengar ceramah. Karena ceramah ini bukan bagian inti dari sholat malam kita gitu. Maka kalau ada imam di sini atau penceramah yang mendengar ceramah saya, kajian ini, baiknya setelah isya langsung ke tarawih
Nah, baru taruh ceramah itu di belakang. Ceramah cuma tambahan saja. Ada yang mau pulang ya silakan, nggak usah dipaksa untuk dengar. Karena memang beban berat kalau kita itu paksakan seperti itu, dan ini di saat sholat tarawih ya. Itu orang sudah pada capek, seharian itu puasa, belum lagi dia punya aktivitas kantor, belum lagi besok untuk makan sahur. Maka baiknya sholat tarawih itu yang lebih dipentingkan, bukan ceramahnya. Kita kebanyakan itu malah ceramahnya yang lama, sholat tarawihnya itu cepat-cepat gitu. Nah, ini kebalik dalam masalah urusan sholat malamnya. Satu lagi sebentar saya baca lagi dari YouTube, dari Muhammad Yani. Jika kunut witir ketika sholat tarawih, apakah sudah boleh di awal puasa? Di kampung kami baru mulai di tanggal belasan. Ya, dari malam 1 Ramadan ya sholat tarawih itu dimulai. Ya, baik. Bisa dari resen dibuka, monggo. Silakan diuji, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya Pak Ustadz mengenai ini, kalau terawih buat perempuan seperti mana Pak Ustadz katakan bahwa di rumah aja ya. Apakah kita boleh sekalian baca Al-Quran dalam sholat kami itu, dalam sholat terawih di rumah Pak Ustadz, baca Quran sekalian supaya itu bisa kapan? Di sini saya ada bahasanya sholat tarawih bagi wanita. Nanti mungkin di pertemuan hari Selasa, Rabu, Kamis paling ya. Saya akan bahas ini. Terus tentang masalah sholat malam atau sholat tarawih sambil baca mushaf boleh. Ya, hukumnya masih dibolehkan. Jadi bisa taruh mushaf terus dibaca. Ibu juga di rumah misalnya ada stand gitu ya di depan, baca Al-Qur'annya besar. Ya, selama tidak banyak gerak kita untuk pindahin halaman, nggak masalah untuk itu, dibolehkan. Nggak boleh terlalu banyak bergerak atau gimana Pak Ustaz? Kan kalau Al-Qur'annya kan begini ya, sudah bisa kita lihat kan. Kita tidak perlu balik-balik begini kan, nggak perlu. Itu lebih bagus. Iya, itu lebih bagus. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi silakan Ummu Zahra. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya soal haid lagi Ustaz, soal yang sempat saya tanyakan waktu itu, yang sudah 3 minggu sempat berhenti hari Kamis itu saya puasa kodok sekali, setelah selesai maghrib keluar lagi darahnya mirip-mirip sama haid, tapi rada-rada coklat gitu Ustaz. Itu berjalan sampai kemarin dan sampai habis mau sebelum sahur masih ada seperti itu. Saya tadi sempat sahur dan mandi wajib, sampai sekarang belum keluar lagi. Saat misalnya keluar lagi seperti itu, apa itu dinamakan darah istiadat ya Ustaz? Nyerinya ada nggak seperti nyeri haid Bu? Nggak ada Ustaz, kebetulan sejauh ini selama saya mulai haid itu tidak pernah sakit Ustaz. Tapi ciri darah semenjak saya bayar kodok sekali itu yang hari Jumat kemarin sudah berbeda dikit sih Ustaz. Lagi coklat-coklat, nggak merah-merah seperti darah biasa kemarin hujan. Asalnya itu darah haid dulu Bu? Jadi seperti itu. Iya, asalnya darah haid. Oh, kalau nanti misalnya keluar lagi berarti saya batal puasanya Ustaz? Iya. Oke. Kemarin sempat Ustaz bilang kalau sudah sebulan berarti Kan sudah berhenti Bu, kan sudah berhenti kemarin. Berarti nggak dianggap sebulan. Oh, jadi hitungannya keputus ya Ustaz ya? Iya, terputus. Oh, baik. Jadi dihitung ulang, ditambahnya dihitung ulang berarti. Iya. Satu lagi Ustaz. Kalau di Indonesia ini kan ada 2, ibaratnya saya masih belum paham juga antara NU dan Muhammadiyah ini. Semisalnya dari tahun-tahun kemarin yang banyak ya perbedaan antara awal berpuasa dan Idul Fitri gitu. Itu
Yang mana yang harus kita ikuti ya Ustaz kalau misalnya dapat perbedaan lagi? Ikut yang ru'yatul hilal. Ikut yang ru'yatul hilal. Pemerintah sudah gunakan ru'yatul hilal. Oke. Baik Ustaz. Iya. Cukup. Ya, kalau Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi dari Zoom, Umur Raisa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, yang berdasarkan itu kan salat tarawih itu kan afdolnya berjamaah ya? Afdolnya berjamaah. Ya betul. Kalau misalkan kayak anak kan perempuan kan memang di rumah sendirian gitu Ustaz, yang lainnya kan sholat di masjid. Itu gimana hukumnya Ustaz? Enggak apa-apa. Bagi ibu di rumah boleh. Nggak masalah ya? Iya. Walaupun sendirian gitu ya? Iya. Oh, nggak apa-apa. Masih dapat keutamaan itu ya Ustaz? Masih dapat apa? Masih dapat keutamaan seperti sholat. Iya masih, karena ibu di rumah. Nanti saya akan bahas tentang sholat tarawih wanita ini. Ini bahasan sholat tarawih memang panjang nih saya bahas di sini. Nah Ustaz. Baik Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, satu lagi Pak Panji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam bacaan tasawuf itu tasabaki maksudnya. Apakah cukup membaca bacaan tasawuf plus sholawat Allahumma sholli ala Muhammad sampai situ apakah sudah sah? Ustaz? Itu sudah sah. Tapi tidak perlu pakai. lebih bagus sampai sholawat Ibrahimiyah. Lebih bagus sampai sholawat Ibrahimiyah. Oh, nah, Ustaz. Baik Ustaz, syukur Ustaz. Ya. Jazakumullah khairan. Waalaikum. Sebentar, tahan dulu yang di Zoom. Ini ada dari Facebook ya. Ustadz, istri saya hamil. Ini yang hamil ya. Terkadang tidak tahan untuk berdiri lama. Apakah ada keringanan untuk duduk? Boleh duduk. Kalau untuk sholat tarawih boleh. Kalau sholat wajib mampu berdiri, berdiri. Tapi kalau untuk sholat sunnah seperti sholat tarawih, sholat malam, sholat duha, dia mau sambil duduk dibolehkan. Ini dari dia Alfi Fauzan. Istri saya sedang menyusui 4 bulan. Tidak berpuasa. Masih boleh ikut tarawih dan tadarus, masih boleh. Nanti kalau ini khawatir pada bayinya, maka puasanya diqadha plus fidyah. Namun kalau khawatir pada dirinya sendiri, si ibu ini, maka kewajibannya adalah qadha saja. Berarti dibolehkan sholat tarawih selama Ramadan di rumah sendiri bagi akhwat ya Ustadz? Iya, nanti akan saya bahas ini ya, pembahasannya ya, ada sendiri bahasannya. Dari Facebook lagi, dari Afwan izin bertanya, apakah ada dalil mengenai sholawat subhana malikil ma'bud dan seterusnya apa pada saat sholat tarawih? Wallahu alam, saya belum mengetahui. Ini dari Mentari di Ufuk Timur. Apa terapi Tacen atau Cen itu membatalkan puasa? Tolong dijelaskan lebih rinci biar saya tahu ininya ya. Tentang sholat khusyuk. Saya sudah berusaha untuk khusyuk tapi seringkali gagal. Apakah sholat tidak khusyuk perlu diulangi lagi? Tidak. Khusyuk dalam sholat itu hukumnya sunat, tidak sampai wajib. Bentar, satu lagi dari Instagram. Ya baik, saya balik lagi ke chat dulu bisa dibaca di chat di Zoom, silakan. Baik Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersedekah ke masjid yang di dalamnya melakukan bid'ah seperti zikir bersama dan doa bersama. Kalau memang bukan untuk dukung amalan itu, cuma untuk memakmurkan masjid, boleh. Artinya ini bangunan karena dipakai umum juga untuk sholat, boleh. Selama tidak mendukung amalan spesifik tadi. Terus dicat lagi silakan. Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Kalau wanita haid itu kan diperbolehkan membaca Al-Quran, akan tetapi tanpa memegang mushaf ya Ustaz? Iya betul. Bisa pakai HP. Iya.
Yang Anda tanyakan, bagaimana kalau wanita haid tersebut ingin menghatamkan Al-Quran dengan meneruskan bacaan yang dia dapat sebelumnya, akan tetapi membaca Al-Qurannya di HP. Apakah seperti itu bisa dikatakan sama seperti membaca Al-Quran di mushaf? Ya sama, boleh. Dibolehkan. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya. Bagaimana pelaksanaan sholat tarawih bagi orang yang sedang recovery dari COVID? Qadarullah, suami saya baru keluar dari rumah sakit setelah 3 pekan dirawat di ruang isolasi rumah sakit. Apakah boleh kami sholat sendiri-sendiri karena suami saya tidak bisa menjadi imam ataupun berjamaah di masjid disebabkan pernapasan yang masih suka drop? Misalnya membaca bacaan sholat tidak bisa panjang, gerakan ruku yang membuat dadanya sesak, atau jadi punggungnya tidak bisa diluruskan kalau ruku supaya tidak sesak. Apakah diperbolehkan kami sholat sendiri-sendiri jika kondisinya seperti itu? Ya, dibolehkan. Karena apalagi cuma sunnah, dibolehkan sholat sendiri-sendiri aja. Ya, satu lagi jadi chat. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Jika ingin minum air putih ketika azan, apakah masih diperbolehkan Ustaz? Ketika azannya kalau tepat waktu, yakini tepat waktu, maka tidak boleh lagi. Karena ayat Al-Baqarah 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimus siyama ilal lail. Maka dan minumlah kalian sampai terang bagi kalian benang putih, yaitu terbit fajar subuh dari benang hitam, kemudian sempurnakan puasa sampai malam hari. Baik, dari Resen silakan. Silakan Hani Abu Ubaid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau tanya tadi saja terkait 20 rakaat, itu kan hadisnya sangat doa. Kalau misalnya ada orang yang Ustaz yang berdalil dengan standar dengan hadis yang 20 rakaat itu, apakah dia itu merupakan kesalahan Ustaz? Tidak. Tadi hadisnya begitu. Karena bukan masalah hadis itu doif, tapi nanti ada dukungan dari yang lain. Hadis ini doif, tapi masih ada dukungan dari perbuatan sahabat, dari dalil yang sifatnya umum. Maka mengerjakan 20 rakaat jadi tidak masalah. Oh, berarti hadis yang sangat doif tadi bisa naik derajatnya Ustaz ya? Tidak. Dengan hadis yang umum? Tidak. Oh. Doif tetap doif. Gak ada kaidah kayak begitu. Oh, gitu. Itu kalau kaidah itu berlaku jika hadisnya membicarakan sama gitu. Membicarakan sama, ini Nabi sholat 20, lainnya juga Nabi sholat 20. Yang ini doib, terus yang ini doib lagi, tapi bisa digabungkan sehingga naik derajat, itu masih bisa. Tapi kalau dibilang ini sudah doib, doibnya yang ini tidak bisa diangkat yang ini, karena yang lain itu cuma menunjukkan perbuatan orang lain, bukan perbuatan Nabi. Kita kan tadi lagi bahas Nabi SAW sholat 20 rakaat enggak? Jawabannya tidak. Gitu. Paham ya? Berarti tapi kalau berarti kalau misalnya yang tadi ada orang yang berpegang dengan 11 dengan hadisnya Aisyah itu boleh ya Ustaz ya? Karena dia memegang dalilnya Aisyah itu. Tetapi dia itu tidak membatasi bahwa 11 itu loh Ustaz. Keyakinan tidak boleh. 11, kalau boleh, tapi kalau dia bermakmum di belakang imam 20 tetap ikut 20. Oh gitu, ya Ustaz. Ya. Tapi Ustaz, satu lagi Ustaz, terkait tadi sholat dari awal itu tadi kan di awal yang 13 rakaat kan dia 2 rakaatnya ringan ya Ustaz ya? Iya. Kan dikatakan sholat tarawih itu kan dia kan 4 rakaat berganti istirahat terus 4 rakaat lagi. Nah itu kalau misalnya 13 rakaat berarti 4 rakaat dia istirahat, 4 rakaat istirahat, terus 2 itu gimana Ustaz? 2 itu sendiri di awal, 2 sendiri di awal, terus 4 istirahat, 4 istirahat, terus 3. Ya sama. Namun pilihan istirahat itu tidak baku. Karena bisa jadi sholat 11 rakaatnya terlalu ringkas. Oh gitu. Ya ngapain butuh istirahat? Dia cuma baca kul-kul aja kok sampai 11 selesai kok.
Ngapain butuh istirahat? Butuh istirahat itu ketika bacaannya panjang. Bisa memilih malah bisa 8, bisa 10. Kalau di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram itu milih 10. Setelah 10 baru ganti imam, duduknya lebih lama gitu. Tapi baru 2 nggak ganti. Nggak duduk lama juga, langsung berdiri lagi. Maka tergantung keputusan imam aja itu. Gitu. Paham ya? Iya. Ustaz. Iya, sesuaikan Ustaz. Iya, Kum. Baik, tahan dulu sebentar yang di ini ada dari Instagram. Masih bisakah sholat isyraq setelah kajian ini? Bisa, kalau memang di masjid lagi dengar kajian, ya sholat isyraq setelah ini. Apakah ada sholat qiyamul lail di bulan Ramadan selain sholat tarawih? Malam mau bangun lagi boleh sholat tahajud. Satu lagi nih, ini bagus. Mau tanya Ustadz, kalau tarawih 11 rakaat itu baiknya sholatnya 2 5 kali plus 1 atau 2 4 kali plus 3? Dua-duanya boleh. Ya, dua cara ini boleh. Berarti witirnya yang satu dengan 3 rakaat, dengan 2 1, yang witirnya yang satu lagi dengan 3 rakaat langsung. Baik, Bu Ati dari Rise and Zoom, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, Ustaz, di sini kan disebutkan kalau sholat tarawih itu termasuk yang mulai dikerjakan sebelum tidur, sedangkan sholat tahajud dikerjakan setelah tidur. Kalau kita mengerjakan sholat setelah tidur itu nanti karena belum sholat tarawih ya, tapi tidur dulu. Kadang kan suami pulangnya suka malam, jadi udah kerjakan itu, terus mengerjakan sholatnya itu setelah bangun tidur itu niatnya tarawih atau tahajud, Ustaz? Mungkin saya tegaskan tadi, Bu, sholat tarawih bukan dikerjakan sebelum tidur. Sholat tarawih tidak disyaratkan untuk tidur. Kalimatnya beda, Bu. Oh, ya. Tidak disyaratkan untuk tidur. Sholat tahajud disyaratkan tidur, baru disebut tahajud. Ya. Paham ya? Nah. Terus kalau mengerjakan sholat tarawih setelah tidur dulu berarti boleh ya, Ustaz? Boleh. Oh, boleh. Berarti niatnya tetap sholat tarawih gitu. Ya, tapi kalau dia kerjakan setelah bangun tidur, ya tarawihnya berarti termasuk tahajud juga. Oh, berarti sudah mendapat tahajudnya juga? Iya. Sekalian? Dapat. Oh, iya. Ya, setelah. Satu lagi, Ustaz. Ya. Di sekitar kami itu kan mengadakan sholatnya kan 23. Sedangkan kami itu kan meyakini lebih mantap seperti itu kan yang 11 kan, gitu kan. Tapi kan berhubung sekali kami kan ingin ke masjid. Nah, kami kan setiap sudah 8 pulang terus beda 5. Itu berarti kan kami tidak mendapatkan pahala sholat malam. Nah, untuk mendapatkan pahala sholat semalam suntuk itu gimana, Ustaz? Apakah sholat tarawihnya 23 itu cepat nggak? Sholat tarawih 23 tadi cepat nggak, Bu? Cepat. Bacanya tikul terus gitu. Cepat. Setelah 8 cepat. Juga setelah sholat isya itu untuk yang 23-nya itu cepat, Ustaz. Tapi dia juga menjalankan sangat yang itu antara namanya sholat tarawih satu yang salah itu habis sakit hati itu yang sholawat itu, Ustaz. Karena kami juga kurang begitu. Ya, nggak ikut itu nggak apa-apa. Nggak ikut yang itu nggak apa-apa. Kalau sholat sendiri di rumah mendapatkan pahala sholat semalam suntuk bukan, Ustaz? Iya, buat jamaah di rumah aja, Bu. Berarti kalau nggak apa ya suami imamin kita di rumah? Iya, nggak apa-apa. Masih juga itu? Nggak apa-apa. Oh, syukuran Ustaz, jazakallahu khair. Ya, baik, saya cukupkan dulu jam 6, jadi kita akan selesai jam 6 terus. Yang belum saya jawab, insya Allah kesempatan besok pagi, nanti siap-siap untuk resen lagi, untuk mendapatkan jawaban. Bagi yang belum paham dari sholat tarawih, sebenarnya di sini sudah terangkan, kita masih ada 2 pertemuan lagi tentang sholat tarawih ya. Ada 11 atau 23 yang dipilih, akan saya jelaskan besok. Kemudian satu lagi bahasan sholat tarawih bagi wanita. Saya akan sendirikan lagi sholat tarawih tersebut. Ya, demikian kita cukupkan, mudah-mudahan bawa berkah bagi semuanya dan Allah memberikan kita kebaikan yang banyak. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.